Oke coy, ketemu lagi kita sama gue Mongol Stress di Mongol Stress Channel. Jangan lupa di subscribe dong. Kalau mau pingin nonton jangan setengah, kalau boleh sampai habis. Ya kan biar pengetahuannya nggak cuma setengah. Iya nggak? Kalau Anda merasa apa yang kamu Mongol sampaikan pingin orang lain juga tahu, ya Anda berarti sharing. Di-share ke temennya. Kalau mungkin Kak Mongol kayaknya ada yang salah di sharing Kak Mongol, silakan di komen di bawah. Kan tersedia, Kak Mongol juga nggak mungkin marah kalau ada komennya. Yang penting kan tidak menyerang ke fisiknya kita. Jadi hari ini kita melihat dengan adanya virus corona ini, melihat banyak orang akhirnya jadi kayak parno dengan kedatangan Tuhan. Melihat orang makin parno tentang antikris, melihat orang makin makin kayak orang PA gitu ya, kalau orang Jakarta bilang, dengan termogan yang untuk infrared, akhirnya mengeluarkan berbagai macam berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi orang suka nanya ke Kak Mongol, apakah ini 666 bagian dari penyesatan? Apakah ini corona adalah bagian dari penyesatan yang memang disengaja oleh Satan CS untuk membuat kedatangan Tuhan makin dekat? Oh, enggak begitu, brother. Enggak begitu. Tetapi kalau bicara penyesatan, apakah penyesatan itu ada? Ya, penyesatan itu kalau menurut Kak Mongol sangat percaya penyesatan itu ada. Di mana letak penyesatan itu ada? Kita belajar dari sejarah, ya kan? Belajar dari sejarah. Penyesatan itu ada, termasuk penyesatan yang melakukan paling pertama kan adalah si iblis itu, si ular tua, si ular itu. Itu bagian dari penyesatan karena dia menyesatkan Hawa. Tuhan udah kasih mereka tinggal di daerah yang sangat luar biasa keren, yang namanya Taman Eden. Tapi Tuhan juga udah ngasih warning ke mereka. Semua yang ada di Taman Eden ini boleh engkau makan kecuali pohon yang ada di tengah-tengah itu. Otomatis udah ada warning dari Tuhan, boleh semua lu makan kecuali yang itu. Dan ternyata setan ada di situ dan dia menggoda Hawa. Otomatis dia menyesat, karena penyesatan pertama terjadi adalah penyesatan Taman Eden. Baru muncul selanjutnya beberapa kali penyesatan-penyesatan yang terjadi. Dan penyesatan itu ada atau tidak, kita baca lebih enak di Alkitab. Yesus pernah ngomong kepada murid-muridnya. Kita buka coba sama-sama Lukas 17 ayatnya yang Lukas 17 ayatnya yang pertama. Coba kita baca Lukas 17 ayatnya yang pertama. Judulnya beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah mereka yang mengadakannya. Tuh, Alkitab ngomong di Lukas 17 ayat 1. Ini Yesus yang ngomong, bukan Mongol yang ngomong. Yesus yang ngomong bahwa penyesatan itu ada. Dan tidak mungkin tidak ada penyesatan, itu Alkitab yang bilang. Dan itu juga ada di kitab Matius. Berarti kepada Matius, Markus, Lukas, Yesus mengatakan hal yang sama. Tiga murid Tuhan Yesus, tiga yang menulis kitab Injil, semua menulis hal yang sama, bahwa Yesus bilang tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tinggal tergantung kitanya. Di saat kita berpegang teguh pada firman dan kita mempercayai Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kita, berarti kita tidak mungkin terpapar dengan penyesatan. Tetapi penyesatan mencoba untuk menarik kita, pasti iya. Jadi buat teman-teman semuanya, penyesatan yang paling fenomenal dulu kan tentang gereja setan. Orang kan nanya ke Kak Mongol, kenapa sih Kak Mongol kok gereja setan pakai kata gereja? Gereja setan di Amerika maupun di beberapa negara Eropa itu pakai Church of Satan, pakai kata church. Bahasa Inggrisnya apa ya? Begitulah. Pakai kata church, otomatis artinya juga sebagai gereja atau rumah Tuhan. Kenapa bisa ada? Kok setan pakai kata gereja? Kita buka juga sama-sama. Ini biar kita makin tahu kenapa kok pakai kata gereja setan. Kita buka di kitab
Wahyu 2 ayatnya yang ke-9. Kamu mau baca buat teman-teman semua ya. Wahyu 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata ini kepada jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ingat, itu Wahyu 2 ayat 9. Sekarang kita ke Wahyu 3. Wahyu 3 ayatnya yang sama, ayat 9. Coba kita baca sama-sama. Ini kepada jemaat di Philadelphia. Firman Tuhan berkata begini. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Coba, di dua ayat ini, Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9, ada kata jemaah iblis. Kalau kita buka NIV ataupun King James, coba ya Kak Mongol kalau mau lihat di Alkitab Kak Mongol pakai NIV, pakai terjemahan bahasa Inggris. Di King James Version ditulisnya, Behold, I will make them of the synagogue of Satanas. So ditulis di situ, synagogue of Satanas. Jauh, kalau di bahasa Indonesianya ditulisnya jemaah iblis. Kalau bahasa Inggrisnya synagogue of Satan. Otomatis kalau dia menggunakan kata sinagog, berarti sama juga artinya adalah gereja. Artinya adalah rumah Tuhan. Jadi kalau mereka menggunakan kata gereja setan, ya wajarlah. Kan mereka merupakan musuh kita. Jadi kalau Anda ketemu dengan penyesat-penyesat di jalan-jalan, Anda mau ketemu dengan penyesat-penyesat yang mungkin datang ke rumah, ya kita nggak usah takut, nggak usah parno, nggak usah stres. Kalau Anda tidak menerima mereka, ya sudah, tidak usah menerima mereka. Ya toh? Tapi kalau Anda merasa Anda mampu untuk menerima mereka, ya terima. Kan tinggal standar iman kita. Pengetahuan kita tentang firman itu akan menjamin apakah kita bisa berdiri teguh dengan mereka yang datang ke rumah untuk memberitakan Injil versi mereka, huruf kecil Injilnya, atau kita bisa memenangkan mereka dengan Injil huruf besar yang dari Kristus. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, penyesatan pasti akan ada. Bagaimana caranya? Gampang. Penyesatan itu yang seperti apa sih Kak Mongol ciri-cirinya? Satu aja yang harus diingat. Siapapun yang tidak mengakui Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja, itu adalah bagian dari penyesatan. Iya toh? Ya sudah. Tapi nggak usah koar-koar, oh lu penyesat lu, nggak usah. Biarkanlah mereka ada di tengah-tengah kita. Kan ibarat Alkitab bilang kan kita ini bagaikan domba di tengah-tengah serigala, atau bagaikan gandum yang tumbuh bersamaan dengan ilalang. Ayo tuh. Jadi ya sudah. Gandum tumbuh bersama dengan ilalang akan terlihat di saat ditampi. Gandum akan tetap ada di tempat penampiannya, ilalang akan keluar dari tempat tersebut. Gandum akan menghasilkan makanan, bisa jadi roti tak beragi, bisa jadi apa, tapi ilalang akan dibuang ke dalam api. Jadi ya sudah, kita nggak usah khawatir. Penyesatan mau apapun namanya, mau apapun bentuknya, mau apapun caranya, nanti sekali waktu kamu akan jelasin. Tapi satu hal yang pasti, kamu hanya ingin memberi garis besarnya, bahwa penyesatan itu pasti ada. Tetapi firman Tuhan berkata, celakalah yang mengadakannya. Dan seluruh para penyesat di dunia ini, semua celaka hidup mereka. Jadi nggak usah khawatir. Yaitu, milikilah Yesus Kristus dalam hidup Anda, sertakan Roh Kudus dalam hidup Anda, dan imani 1 Yohanes 5 ayat 18 bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, dan si jahat tidak bisa menjamah engkau.
Imani roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Imani hai sengat hai maut, di manakah sengatmu? Imani firman-firman Tuhan bahwa Anda akan lebih dari pemenang. Maka kita akan menang dari semua penyesatan yang ada di dunia ini. Oke coy? Mau ke mall silakan ke mall, gak usah khawatir. Mau ada penyesat di mall dimanapun gak usah khawatir. Pergilah ke mall dengan satu keyakinan bahwa kita akan Tuhan luputkan dari semua mara bahaya. Oke coy? Jadi berdiri teguh, tetap kejar keselamatanmu, tetap bangun rohanimu, tetap perbesar ukuran imanmu, maka kau menjadi pribadi yang lebih besar dari siapapun. Oke? Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Kalau merasa video ini bisa memberkati temanmu, di-share. Kalau ada yang ingin ditanya silakan di komen. Kalau Anda suka video ini silakan di-like. Kalau perlu jangan lupa loncengnya. Jadi biar Anda orang pertama yang dapat video dari Kak Mongol. Oke? Ingat, semuanya gratis. Jika Anda tonton videonya sampai selesai, siapa tahu nanti di video selanjutnya atau di video manapun Kak Mongol akan kasih giveaway buat teman-teman semuanya. Oke? Dan untuk pertanyaan siapa pahlawan Indonesia pertama yang dinyatakan sebagai pahlawan nasional, yang paling benar jawabannya adalah Abdul Muiz. Pemenangnya akan dihubungi oleh timnya Kak Mongol. Nanti Kak Mongol akan kirim dan akan ditanya tentang ukuran sepatunya. Jadi mohon bersabar, nanti pasti akan dikirim ke rumah Anda. Oke, terima kasih, bye-bye.